Single Sign-On dan Layanan TI Telkom University. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Yang terhormat Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi kali ini. Meskipun dilakukan secara online ya teman-teman, semoga kita selalu sehat dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah selaku MC pada sesi kali ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, ada pembukaan dan doa, kemudian pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Dilanjut dengan kata sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Ada juga pemaparan dan penjelasan mengenai User Education SSO dan Layanan TI oleh rekan saya. Kemudian ada sesi tanya-jawab atau diskusi. Kemudian diakhiri dengan sesi penutupan. Baik, mari kita buka agenda hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Untuk operator, dipersilakan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan
bertekad bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, teman-teman, mohon ditunggu sebentar ya. maaf ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi single sign on atau SSO dan layanan TI. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan atau FIT yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara hari ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung ke Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on, di mana nanti para mahasiswa akan mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan TI yang diberikan oleh Direktorat PUTI. Contohnya yaitu untuk mengakses misalnya aplikasi, nah di mana aplikasi itu nanti ada iGracias, ada My Teli Mobile ataupun Portal 1. Selain itu juga nanti akan diberikan bagaimana sih caranya mengakses lisensi gitu ya untuk Microsoft 365 serta bagaimana mengkoneksikan internet jika para mahasiswa ada di kampus. Selain itu juga nanti akan dijelaskan tentang bagaimana cara tiketing ke service desk IT gitu ya. Nanti akan lebih dijelaskan secara detail oleh tim service desk diwakili oleh Mbak Dian. Kami juga ingin menyampaikan tadi ya permohonan maaf jika selama kegiatan ini ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan gitu ya. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga para mahasiswa dapat langsung mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang
dijelaskan oleh tim Service Desk sehingga dapat memanfaatkan layanan TI yang ada di Telkom University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti teman-teman ya, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Pada teman-teman harap disimak supaya perjalanan aktivasinya bisa dilancarkan. Kepada rekan saya, Mbak Dian, dipersilahkan. Baik, terdengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sarah sebelumnya. Diperkenalkan, saya Dian Eka Fitriani yang akan menjelaskan terkait dengan aktivasi single sign-on dan beberapa layanan TI Direktorat Putih untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Oke, jadi yang pertama, apa itu SSO? SSO ini adalah sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna atau teman-teman nantinya mengakses beberapa aplikasi yang akan menunjang perkuliahan teman-teman dengan menggunakan satu username dan password yang sama. Bagaimana selanjutnya? Nah, SSO ini nantinya akan terhubung ke beberapa aplikasi tadi. Yang pertama yaitu satu framework. Di sini, di dalam satu framework, nantinya teman-teman juga akan melihat beberapa aplikasi lagi yang bisa teman-teman explore untuk menunjang perkuliahan teman-teman. Juga, nanti SSO ini akan terhubung ke Igrasias. Igrasias ini yaitu aplikasi yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk menunjang perkuliahan seperti nanti bisa melihat jadwal kuliah teman-teman ya. Juga nanti bisa melihat hasil nilai dari ujian teman-teman ketika akhir semester. Juga nanti teman-teman bisa melihat presensi dari perkuliahan teman-teman. Juga nanti bisa melihat KSM atau kartu studi mahasiswa teman-teman. Lalu SSO juga bisa terhubung ke Microsoft 365. Microsoft sendiri yang seperti teman-teman biasanya gunakan ya, seperti Word, Excel, seperti itu. Nah, di sini juga kita sediakan Microsoft yang berlisensi 365 untuk education. Jadi nanti layanannya seperti Word, Excel, email, kemudian OneDrive juga bisa teman-teman akses di sini. Tentunya dengan yang berlisensi ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang masih menggunakan bajakan, nanti bisa beralih ke yang berlisensi. Lalu SSO juga bisa digunakan untuk connect ke Teleconnect. Jadi di sini WiFi kampus yang bisa teman-teman akses secara gratis, yaitu namanya Teleconnect. Selanjutnya juga bisa akses ke aplikasi mobile, MyTelu Mobile. Nah, ini seperti mini aplikasi dari satu framework ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa melihat seperti jadwal harian, kemudian scan absensi saat perkuliahan, juga nanti ada timeline. Lalu dari SSO ini juga teman-teman bisa akses ke blog teman-teman. Jadi nanti setelah create SSO, teman-teman pasti memiliki blog masing-masing ya teman-teman. Oke. Lalu bagaimana cara pertama teman-teman untuk mendapatkan SSO, yaitu dengan melakukan aktivasi SSO. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan aktivasi sekarang atau nanti juga ketika acara ini sudah selesai, tapi maksimal itu di tanggal 29 Agustus 2025 ya teman-teman. Nanti yang perlu teman-teman siapkan itu adalah nomor KTP yang 16 digit itu, kemudian email pribadi teman-teman yang sudah terdaftar kemarin di aplikasi SEEDS ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengakses URL 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik buat akun SSO baru ya, teman-teman. Nah, setelah klik buat akun SSO baru, nanti di sini akan ada form untuk verifikasi NIK, teman-teman. Di sini pilih yang mahasiswa, kemudian nanti masukkan nomor induk, nomor kependudukan teman-teman di sini ya, yang 16 digit tersebut. Perlu diperhatikan juga bahwa teman-teman harus melakukan cetak berita acara terlebih dahulu pada aplikasi SEEDS sebelum melakukan verifikasi aktivasi dari akun SSO ini. Lalu nanti diklik verifikasi ya. Nah, selanjutnya,
Jika teman-teman sudah melakukan klik verifikasi, nanti akan muncul untuk memasukkan kode keamanan. Ini nanti akan teman-teman dapatkan pada email yang sudah terdaftar tadi. Nanti tinggal dimasukkan di sini untuk kode OTP-nya berapa. Nah, di sini klik nanti untuk verifikasi. Kode OTP ini berlaku untuk 15 menit ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ternyata udah lewat dari 15 menit baru akan memasukkan kode OTP-nya, teman-teman bisa klik verifikasi ulang ya. Nanti akan dikirimkan lagi ke alamat email teman-teman. Ini mohon dipastikan juga untuk alamat emailnya itu alamat email yang aktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah klik verifikasi, nanti teman-teman akan mendapatkan di sini ada terserah nama lengkap teman-teman, kemudian akan mendapatkan username teman-teman. Dan juga ada nih teman-teman. Nanti di sini teman-teman diminta untuk membuat password untuk akun SSO teman-teman. Di sini teman-teman harus memperhatikan pembuatan password ini dengan memperhatikan kriteria password. Jadi password yang digunakan itu harus strong password. Nanti bisa teman-teman ikuti untuk langkah-langkahnya ini. Lalu nanti teman-teman klik simpan. Oh iya, untuk username ini juga tidak bisa dirubah ya teman-teman, karena ini sudah di-generate secara sistem. Oke, selanjutnya setelah diklik simpan, nah nanti di sini akan muncul ketentuan terkait dengan akun yang sudah teman-teman buat tadi ya. Nanti bisa dibaca secara rinci untuk ketentuannya, lalu tinggal klik checklist, kemudian teman-teman klik simpan. Oke, setelah klik simpan, nah nanti di sini akan ada notifikasi berhasil apabila teman-teman sudah berhasil melakukan create SSO. Di sini akan ada tertera nama lengkap teman-teman, kemudian username dan juga email SSO teman-teman. Nanti takutnya teman-teman lupa gitu ya, username-nya apa nih gitu. Nanti teman-teman bisa lakukan screenshot ya untuk username dan email ini. Oke, untuk proses aktivasi ini teman-teman sudah berhasil atau belum ya? Bisa melakukan bertanya 3 orang penanya. Apabila yang masih memiliki kendala dengan melakukan raise hand, kemudian nanti open mic dan open cam. Oke, di sini sudah ada 3 penanya. Pertama yaitu Mas Datnel. Izin. Baik, silakan kepada Mas Darnel. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo? Oke, kalau gitu saya lanjut ke yang penanya berikutnya, yaitu Revan Ramadan. Untuk Mas Revan Ramadan, bisa open mic dan open cam. Oke, sepertinya tidak jadi. Bisa lanjut ke Ratu Syakira Zahra. Silakan untuk open mic dan open cam. Ya, Kak. Oke, silakan. Ada kendala gimana? Jadi pas aku masukin NIK aku, yang keluarnya itu bukan email aku. Oke, kalau begitu nanti Mbak Ratu Syakira bisa isi di form kendala yang ada di chat ya untuk Udah proses ngisi. selanjutnya. Oh, sudah? Oke, Ya. siap. Nanti Tinggal tunggu ditunggu aja ya, saja Kak. ya. Iya, betul. Oh, iya. Iya, siap. Oke, Terima makasih, Kak. kasih. Oke, selanjutnya untuk Yasi. Silakan untuk open mic dan open cam. Oke, sepertinya tidak jadi. Saya lanjut ke Apta Adrian. Halo Kak, Oke, bagaimana? Ada kendala?
Tadi tuh saya udah mau login, udah ikutin instruksinya juga, tapi tiba-tiba disconnect. Sehingga QR Oke. code-nya tidak muncul. QR code-nya tidak muncul untuk menghubungkan ke handphone. Berarti bisa diulang lagi ya untuk koneksinya, distabilkan lagi, nanti dicoba lagi dari awal. Seperti itu. Yang di Google autentikasinya tuh nggak muncul kode sekali lihatnya, Kak. Google Out-nya ya. Iya. Boleh Itu gimana? kepada Mbak Sarah, mohon dibantu. Oke, halo Kak, kalau untuk scan QR-nya sempat ke-scan atau enggak ya? Apa ketika Enggak. dia muncul QR code langsung disconnect gitu? Langsung disconnect, Kak. Pas mau Nah, login lagi, kode sekali lihatnya nggak ada. Nggak kode muncul. sekali lihatnya nggak muncul di handphone autentikator, tapi di saat login dia udah langsung minta kode gitu ya? Iya. Oke. Kalau seperti itu kakaknya bisa nanti ada sesi chat ya sama service desk. Kakaknya bisa kontak ke service desk aja untuk dibantu reset autentikatornya gitu. Nanti kakaknya tinggal set lagi dari awal lagi gitu ya. Oke, Kak. Ya. Oke. Kalau mau tanya yang lain boleh, Kak? Boleh silahkan. Saya udah login di HP yang saya satunya, tapi mau pindah ke HP bisa, Kak? Udah selesai. Bisa. Ya, bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu Lutfi Rais. Silakan untuk open mic dan open cam. Suara saya kedengeran nggak? Iya, sudah. Mau nanya nih Kak, kan sebelumnya saya sudah pernah punya akun SSO ya, karena saya alumni Telkom dan saya kan melanjutkan itu lagi. Apakah perlu dibuat lagi akunnya atau gimana Kak? Oke, karena akun yang pertama sudah alumni ya, jadi bisa dibuat lagi saja Kak untuk akun barunya seperti itu. Oke, baik. Itu aja sih Kak yang mau saya tanyakan. Terima kasih Kak. Oke, siap. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Untuk sesi tanya jawab terkait dengan aktivasi SSO ini sudah cukup 3 saja. Selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan username dan email itu apa bedanya. Jadi username SSO ini nantinya yang akan teman-teman gunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi seperti Igasias, MyValue, juga WiFi kampus teman-teman. Nah, sedangkan email ini nantinya yaitu gabungan dari username dan domain kampus, yaitu @student.telkomuniversity.ac.id. Misalkan saya Dian, berarti username-nya Dian. Kemudian email SSO saya berarti dian@student.telkomuniversity.ac.id. Seperti itu. Oke, selanjutnya SSO ini, nah tadi ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi, SSO bisa digunakan untuk satu framework. Jadi satu framework ini adalah kumpulan dari beberapa aplikasi yang bisa teman-teman akses secara menggunakan satu username dan password yang sama. Oke, jadi untuk mengaksesnya tadi ke URL 1.telkomuniversity.ac.id. Jika tadi teman-teman mengaktifasi itu kan buat baru ya. Nanti kalau teman-teman sudah punya, bisa langsung hubungkan Microsoft 365. Klik ini, lalu selanjutnya akan muncul untuk memasukkan email SSO teman-teman dan juga password yang sudah teman-teman gunakan. Maksudnya teman-teman buat. Lalu klik sign in. Selanjutnya, nah di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengaktifkan MFA ya teman-teman. Jadi MFA ini sendiri apa? MFA ini adalah multi-factor authentication yang merupakan autentikasi yang mengharuskan teman-teman untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office 365 teman-teman. Jadi nanti untuk menjaga keamanan dari serangan hacker ataupun dari ancaman keamanan data pribadi teman-teman. Oke. Untuk panduan lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses di QR berikut atau pada URL tiles.pu.ac.id/mfa office. Oke, selanjutnya, nah di sini
ketika teman-teman sudah login, nanti teman-teman akan dimunculkan dengan homepage satu framework. Di sini akan terlihat beberapa aplikasi yang bisa teman-teman explore nanti ya. Di sini ada AI Proctoring, kemudian Campus Live. Nah, di sini juga salah satunya adalah Igracias. Jadi Igracias ini apa? Selanjutnya, nah ini Igracias. Igracias adalah portal akademik dan non-akademik yang melayani kebutuhan teman-teman nanti untuk kegiatan perkuliahan. Di sini selain dari mengakses satu framework, kemudian tadi pilih Igracias, teman-teman juga bisa mengakses melalui URL igracias.telkomuniversity.ac.id. Lalu teman-teman klik login, nanti di sini pilih yang tipenya mahasiswa, lalu masukkan username dan password yang telah dibuat, lalu klik login. Nah, di sini adalah tampilan dari Igracias. Banyak menu juga yang di sini ditampilkan, jadi nanti teman-teman bisa explore juga untuk menu-menunya. Biasanya untuk Igracias ini seringnya digunakan untuk melihat nilai teman-temannya tadi. Jadi ketika setelah beres semester gitu ya, nanti teman-teman setelah ujian bisa tahu nilainya berapa di situ. Juga teman-teman bisa melihat rekap dari kehadiran selama perkuliahan teman-teman gitu. Nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Oke, nah tidak lupa juga sama seperti tadi aktivasi SSO 365 itu, di sini juga di Igracias ada metode MFA Igracias. Jadi nanti teman-teman bisa pilih di menu akun, kemudian pengaturan out, kemudian pilih apps out settings. Nah di sini nanti teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya dari step pertama sampai berikutnya. Atau teman-teman bisa lihat di panduannya dengan scan QR berikut atau pada URL tel-u.ac.id/mfa Igracias. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya, nah di sini ketika nanti teman-teman sudah mengaktifkan MFA, nanti ketika login ke Igracias, teman-teman akan diminta untuk memasukkan token kode gitu ya di sini. Nah, nanti pilihnya adalah toggle out. Di sini nanti teman-teman buka aplikasi out-nya, jadi nanti akan muncul kode-kode yang harus dimasukkan ketika melakukan login Igracias. Perlu diingat bahwa kodenya itu berganti setiap 30 detik sekali, jadi bagi teman-teman tidak perlu melakukan save dari kode tersebut gitu ya, karena nanti akan berubah. Ikuti saja kode yang terbarunya seperti itu. Lalu klik submit. Oke, itu tadi untuk yang Igracias. Nah, sekarang SSO juga bisa digunakan untuk layanan Microsoft 365. Layanan ini bisa teman-teman peroleh selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Layanan ini adalah layanan dari Microsoft yang diperoleh selama menjadi mahasiswa. Oke, teman-teman bisa melakukan scan pada QR berikut untuk yang Windows dan juga ini untuk yang Mac, jadi berbeda ya teman-teman. Dan nanti dari Microsoft 365 ini teman-teman bisa explore lebih lanjut juga pada office.com, nanti bisa lihat layanan apa saja seperti tadi PowerPoint, kemudian OneDrive, kemudian Word, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa lihat lebih lanjut ya. Oke, jadi seberapa penting dari Microsoft 365 ini? Microsoft ini karena berlisensi tentunya sangat penting untuk kita gunakan daripada kita menggunakan yang bajakan, lebih baik kita menggunakan yang berlisensi ya teman-teman. Oke, perlu diperhatikan juga bahwa Microsoft 365 ini memiliki masa berlaku, jadi tidak selamanya bisa digunakan, hanya digunakan ketika masa aktif sebagai mahasiswa saja ya teman-teman. Oke, jadi nanti untuk seperti email, kemudian OneDrive, kemudian seperti Teams, OneNote, dan lain-lainnya akan dihapus ketika teman-teman sudah tidak aktif lagi. Perlu diingat juga bahwa Microsoft ini nantinya akan dihapus secara permanen 6 bulan setelah masa yudisium dari teman-teman. Seperti itu. Jadi dihimbau kepada teman-teman untuk sebelum selesai masa perkuliahan itu bisa melakukan backup data-data pentingnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini terkait dengan MyTelU Mobile. Nah, layanan ini adalah versi mininya dari aplikasi-aplikasi tadi gitu ya, yang bisa teman-teman akses pada handphone teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membuka App Store atau
Play Store teman-teman. Nanti di sana bisa cari MyTelu Mobile atau scan pada QR berikut ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya ketika sudah install, yaitu dengan login menggunakan username dan password SSO teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah fitur-fitur yang bisa teman-teman lihat di MyTelu Mobile seperti jadwal kuliah. Jadi bisa tahu hari ini kuliah apa, kemudian jamnya jam berapa, kemudian di ruangan mana, dan kode dosennya itu apa. Lalu juga teman-teman bisa melakukan bisa melihat KTM digital teman-teman ya, ini untuk melakukan absensi ketika perkuliahan. Lalu di sini juga terdapat timeline yang bisa teman-teman gunakan, misalkan bikin status gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan timeline ini harus dengan bijak ya teman-teman, jadi tidak boleh yang aneh-aneh. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Jadi SSO ini bisa digunakan juga untuk WiFi gratis di Telkom University ya teman-teman. Bisa digunakan di kampus Bandung ataupun di kampus cabang-cabang lainnya. Seperti itu. Untuk FAQ-nya, teman-teman bisa akses di QR berikut atau pada website services.telkomuniversity.ac.id. Oke, untuk Telyu Connect ini sendiri, akun ini bisa digunakan untuk maksimal 3 perangkat ya teman-teman. Jadi misalkan bisa di laptop, di handphone, atau di tablet seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan 4, itu tidak bisa. Jadi harus ada salah satu yang di logout terlebih dahulu. Jadi tetap harus 3 maksimal seperti itu. Nah ini di yang tengah ini contoh untuk koneksi ke Telyu Connect pada perangkat laptop ya teman-teman. Nanti pilih SSID yang Telyu Connect, lalu kemudian login menggunakan username dan password teman-teman. Nah ini selanjutnya yang sebelah kanan, salah satu contoh untuk yang OS handphone ya teman-teman, kan berbeda-beda untuk di handphone itu. Nanti teman-teman bisa lihat FAQ-nya sendiri di QR berikut ya untuk lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya, nah ini terkait dengan layanan Azure DevTools. Nah, dari SSO ini juga bisa mengakses Azure DevTools pada URL azure-for-education.microsoft.com. Oke, di sini kita memberikan akses gratis untuk beberapa software dan tools developer. Nanti teman-teman bisa mengakses seperti Visual Studio ataupun SQL Server atau Windows Server sesuai dengan kebutuhan perkuliahan teman-teman nantinya ya. Oke, dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Ini untuk panduan lebih lengkapnya juga bisa diakses di QR berikut ini atau pada URL telstripu.ac.id/azure. Oke. Selanjutnya, nah ini dari SSO, teman-teman juga bisa mengakses blog teman-teman ya sebagai mahasiswa dengan mengakses URL student.telkomuniversity.ac.id. Di sini sign in menggunakan username teman-teman, menggunakan email teman-teman, kemudian menggunakan password yang telah dibuat juga. Ini untuk panduan lebih lengkapnya juga bisa di-scan pada QR berikut atau pada URL telstripu.ac.id/blog-student. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan blog ini tidak boleh menulis konten yang mengandung unsur kebencian, pornografi, atau yang bertentangan dengan hukum. Jadi mohon bijak dalam penggunaan web tersebut. Karena dari masing-masing konten ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemilik blog. Baik, selanjutnya, nah dari SSO ini juga bisa mengakses aplikasi etiket putih. Apa itu aplikasi etiket putih? Yaitu aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman apabila ada kendala atau permintaan terkait dengan layanan TI putih ya teman-teman. Oke, jadi untuk mengaksesnya tadi melalui portal 1.telkomuniversity.ac.id. Setelah login, kemudian nanti pilih untuk yang ini, etiket putih. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke aplikasi etiket putih. Di sini teman-teman bisa melihat layanannya nanti akan pilih sesuai dengan kendala teman-teman ya. Misalkan terkait dengan jaringan gitu ya, nanti bisa dipilih layanan jaringan itu apa. Misalkan contoh kendalanya itu, mohon izin saya tidak bisa akses internet di gedung ini. Nanti teman-teman bisa melampirkan evidence-nya juga di sini, oke, dengan just file. Oke, nanti teman-teman bisa klik simpan, nantinya akan
terkirim akan terhubung ke service desk putih untuk nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan SLA yang berlaku. Oke, selanjutnya, nah ini SSO. SSO ini juga teman-teman biasanya menyimpan banyak password, misalkan lupa password, teman-teman bisa melakukan ubah password atau lupa password secara sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melaporkan kepada service desk bahwa saya lupa password, saya mau lihat password saya seperti itu ya. Itu tidak perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke telkomuniversity.ac.id. Nanti di sana ada arahan untuk forgot password. Kemudian, nah di sini ada panduan lebih lengkapnya untuk QR terkait dengan forgot password dan juga change password. Untuk change password sendiri kita lakukannya di satu framework tadi, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah berkaitan dengan tadi lupa password dan ubah password, ini juga berkaitan dengan keamanan data. Jadi, kita harus melakukan ubah password itu minimal 6 bulan sekali ya, maksimal ya teman-teman, 6 bulan sekali. Jadi nanti ada reminder juga setiap 6 bulan sekali akan dilakukan untuk ubah password teman-teman. Tapi dirasa kalau misalkan teman-teman ternyata sebelum dari 6 bulan gitu ya, teman-teman merasa bahwa password saya itu sudah tersebar kemana-mana, maka teman-teman juga bisa lakukan ubah password sendiri gitu. Nah di sini kaitannya dengan keamanan data ini sangat penting karena untuk menjaga keamanan data pribadi maupun akademik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari serangan-serangan tentunya ya. Oke, nah di sini bagaimana cara kita untuk melakukan keamanan data? Oke, tadi seperti yang sudah kita lakukan yaitu dengan mengaktifkan multi-factor authentication ya teman-teman. Jadi harus diaktifkan itu. Kemudian teman-teman juga harus melakukan backup data secara berkala untuk menyimpan data. Takut-takutnya kalau misalkan teman-teman datanya gimana bocor atau gimana gitu ya. Nah, teman-teman punya backup-annya gitu ya secara sendiri. Lalu tidak mengungkapkan atau menyebarkan data pribadi milik orang lain atau data instansi secara tidak sah ya teman-teman, itu dilarang. Kemudian turut serta dalam menjaga keamanan data instansi. Kemudian selalu berhati-hati dalam adanya serangan phishing, scam di medsos, WA, email, atau SMS. Jadi misalkan ada link-link yang dirasa itu mencurigakan gitu ya teman-teman, jangan langsung diklik, tapi mohon diperhatikan dulu ini kebenarannya, keabsahannya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini jika menemukan indikasi penyalahgunaan data pribadi, silakan hubungi BSLA kampus kita untuk penanganan lebih lanjut. Lalu, hindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif. Misalkan buka aplikasi perbankan, pakai perangkat publik gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Lalu ini matikan GPS jika tidak diperlukan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan kunci perangkat gitu ya, seperti pada handphone, pada laptop juga itu harus melakukan kunci perangkat ya teman-teman. Karena kita tidak tahu celah itu datanya bisa dari mana saja gitu kan. Kemudian matikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan. Lalu segera hubungi pihak berwajib atau fakultas untuk melakukan pertolongan jika ada kehilangan. Oke, ini last but not least, kontak bantuan untuk teman-teman apabila ada kendala terkait dengan layanan TI Putih gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi ke service desk yang ada di kampus teman-teman, bisa yang ada di Bandung, di Purwokerto, di Jakarta, ataupun di Surabaya. Ataupun teman-teman juga bisa mengakses tadi melalui dengan aplikasi tiket putih ya teman-teman. Bisa diakses melalui satu framework, kemudian pilih etiket putih. Oke, nah untuk teman-teman apabila ada kendala juga bisa salah satu saja gitu ya teman-teman, jadi tidak perlu dua-duanya gitu. Oke, demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Pastikan untuk segera aktivasi teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan akses untuk layanan-layanan yang ada di Direktorat Putih dan di Telkom University ini. Oke, terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC pada Mbak Sarah, bisa. Terima kasih kepada Mbak Dian. Wah, banyak sekali ya ternyata guys layanan-layanan yang bisa teman-teman gunakan setelah aktivasi SSO. Baik, setelah tadi nih mungkin penyampaiannya bagus banget gitu ya, tapi teman-teman ada kendala.
boleh nih saya buka sesi tanya jawab atau diskusi ya teman-teman. Boleh di raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya panggil gitu ya. Teman-teman boleh ketika sudah dipanggil langsung open mic saja. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama ini ada Kak Rifa Nursisfor ya. Boleh Kak Rifa bisa di open mic-nya. Tadi sih saya lihat ada beberapa lagi ya yang raise hand. Mungkin untuk Kak Rifa apabila ada kendala gitu ya atau pertanyaan yang ingin diajukan, boleh nih di chat seperti itu ya, di kolom chat. Ini saya lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua, mungkin ya dari Kak Ihsanul Fajrianto, boleh di open mic-nya. Makasih Kak. Saya mau nanya, apakah materi presentasi sosialisasi hari ini bakal di-share atau enggak ya Kak? Oke, baik. Untuk pertanyaan Kak Ihsanul ini banyak ditanyakan ya, betul. Materi sosialisasi hari ini dan rekamannya akan di-share teman-teman ya nanti di website Service Desk. Akan diinfokan juga ketika sosialisasi ini berakhir, jadi nanti di akhir chat akan ada info untuk akses websitenya di mana gitu. Jangan khawatir, tenang, akan di-share. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya ada Kanaila Nur Zafira. Boleh ya Kak di open mic-nya. Halo Kak, saya mau tanya. Jadi metode MFA kedua ini nggak ada Kak, tapi tadi saya langsung tiba-tiba masuk ke beranda Teliu 1. Itu gimana ya Kak? Iya. Nah, kalau teman-teman ini metode 2 atau lebih ya kata-katanya ini itu untuk maksudnya dari password kemudian ke kode. Nah, itu udah 2 kan ya. Nah, kalau mau nambahin metode lagi bisa banget nih. Tapi teman-teman harus masuk ke akun di office.com. Caranya gimana? Nanti rekan-rekan saya bantu lampirkan panduannya di kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman bisa masukin nomor handphone atau misalkan, aduh saya punya 2 handphone, MFA-nya pengen dipakai nih di dua-duanya gitu ya, pengen dipasang di dua-dua handphone ini, nggak masalah, bisa ditambahin. Nanti teman-teman ikuti aja panduannya seperti itu ya. Untuk Kak Naila, Makasih Kak. apakah menjawab? Oke, siap. Saya lanjut ya ke Kak M. Raffi, boleh di open mic-nya Kak. Iya, suara saya ada nggak? Ada Kak. Iya kan, sorry, ini tuh punya saya masih stuck di Microsoft-nya. Jadi belum bisa login. Microsoft saya bermasalah tuh. Jadi gimana tuh? Oke, nanti kakaknya bisa chat aja ya ke WhatsApp Service Desk ya. Mohon bisa didetailkan kendalanya seperti apa. Misalkan kalau yang sekarang muncul di layarnya, apakah username not match atau kayak gimana Kak? Masih di Microsoft-nya gitu. Jadi buat sautin ke Microsoft-nya gitu. Oh, masih di MFA-nya ya? Iya, betul. Oke, kakaknya aktivasi MFA-nya pakai handphone atau di laptop? Di handphone. Di handphone. Jadi teman-teman untuk yang aktivasi MFA di handphone ya, karena aplikasi MFA ini tidak bisa scan dari handphonenya lagi gitu ya, kecuali kalau ada 2 handphone berbeda. Nah, ini teman-teman diklik yang pair your account atau pasangkan akun saya. Nah, itu klik pilih yang itu, nanti langsung terhubung ke aplikasi autentikatornya. Kalau misalkan udah terhubung nih, nanti akan otomatis dapat kodenya. Nah, nanti teman-teman balik lagi ke browser. Kalau masih bingung, boleh deh chat Service Desk ya. Tapi ini antrian chat Service Desk kebetulan lagi panjang banget, jadi kakaknya bisa ditunggu dulu atau mau explore sendiri lebih bagus. Nah, tapi saya sarankan kalau mau aktivasi MFA, lebih baik di laptop, biar scan QR-nya langsung gitu ya. Itu aja sih paling Kak solusinya. Ada lagi mungkin? Satu lagi Kak, terus Boleh kalau nih. misalkan di akun Microsoft Word-nya itu harus sama dengan email yang di SIM nggak? Atau beda?
Akun Microsoft harus Sama-sama yang email. di sync. Oh, enggak, beda. Email yang di Microsoft itu pakainya username SSO, jadi akan berbeda dengan email yang di Seeds gitu. Jadi kakaknya nanti punya email kampus sendiri. Oh, oke. Ya, itu. Ada lagi, Kak? Udah itu aja paling. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Faris Muhammad Mumtaz Riyadi. Boleh di open mic-nya, Kak? Pak. Ya, halo. Untuk akun Seeds, itu emailnya apa bisa dirubah ya? Karena yang terdaftar di Seeds saya itu email orang tua kebetulan. Bisa sih, Kak, kalau untuk perubahan email di Seeds. Tapi karena kakaknya udah cetak BA belum? Sudah. Udah cetak BA itu udah aman, Kak. Jadi nggak usah nggak usah khawatir mau perubahan email di Seeds ya. Kakaknya ini aja aktivasi SSO dulu. Terus nanti misalkan udah dapet nih Igrasiasnya gitu ya. Lihat di data mahasiswanya, Kak. Email yang terdaftar apakah email kakaknya atau email orang tua. Kalau misalkan masih email orang tua, nanti kakaknya hubungin ke LAAK fakultas masing-masing untuk dibantu perubahan data. Jadi perubahan datanya dari LAAK fakultas atau bagian akademik di fakultas ya, jadi bukan di Putih. Nanti biar akademik di fakultas yang mengurusnya gitu. Oh, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya boleh dari Kak Hazel Zia. Bentar. Boleh di open mic-nya, Kak. Tadi sudah berhasil ya aktivasi SSO-nya. Ada kendala, Kak? Halo, Kak Hazel Zia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Karena ini waktunya terbatas, mungkin sesi tanya jawab saya cukupkan di 2.50 ya. Jadi ada 3 menit lagi, lumayan. Boleh selanjutnya dari Kak Lindan. Halo Kak Lindan. Ya Kak, maaf saya nggak Iya, bisa on cam. Jadi oke. tadi kan saya udah aktivasi SSO, tapi waktu saya coba lihat, terus saya juga aktifkan juga di MyTelU, kok belum ada ini ya, apa KTM digitalnya kok nggak ada fotonya ya Kak? Oh, coba kakaknya lihat di Igrasias sudah ada fotonya belum? Di Gajas juga belum ada. Iya, nah di Igrasias diupload dulu Kak fotonya. Diuploadnya bisa di menu akun. Di situ nanti ada submenu lagi. Kalau tidak salah masuk ke edit foto ya atau edit profile nanti kakaknya update di situ. Nah, nanti ke MyTelU otomatis tersinkronisasi. Kalau misalkan di Igrasias sudah ada foto, di MyTelU masih belum, logout login lagi dulu di MyTelU-nya atau enggak coba di device lain dulu MyTelU-nya gitu Kak. Isi foto dulu di Igrasias. Ya Kak, sama ini Kak, Hmm. kan tadi waktu masuk Igrasias langsung ada ini survei untuk KTM. pengajuan KTM ya. Ya, Nah, di situ kan cuman ada 2 pilihan ya Kak. Jadi untuk KTM plus Tapcash sama KTM, Tapcash sama ATM. ATM-nya kan ya, BNI. Nah, saya kan milih yang KTM sama Tapcash saja. ya. Itu cuman pilih itu terus submit aja atau nanti ada proses yang lain ya? Itu karena itu survei ya Kak, itu survei dipilih aja. Kakaknya misalkan prefer ke dua berarti ya ke yang pertama itu. Boleh dipilih itu aja dulu. Nanti kita disaring sih kalau biasanya dari akademik apakah akan menerbitkan yang kedua atau combo 3 itu. Nggak apa-apa itu survei aja, diisi aja. Oh, oke. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya nih satu pertanyaan terakhir ya karena sudah 2.49. Boleh dari Kak Ardi Kurnianto. Boleh di open mic-nya Kak? Permisi Kak, Iya. saya kan pengen nanya, pas tadi udah bikin akun SSO itu, ada banyak aplikasinya kan kayak Igrasias, Telu satu gitu-gitu. Cuman pas Telu Connect ini itu tuh aplikasi atau website sih? Oke.
Untuk Teleconnect ini apa ya kita bilangnya jaringan gitu ya Kak. Ini jaringan WiFi. Kalau biasanya Kakak misalkan di laptop nih ada WiFi-nya masuk apa saya sebut merek adalah IndiHome. Connect ke IndiHome. Nah, ketika Kakak di area kampus, Kakak bisa nih connect-nya ke Teleconnect gitu. Enggak, maksudnya Teleconnect itu aplikasi kayak Igrasias gitu apa bukan? Oh, bukan. Itu jadi udah langsung ada di jaringan gitu. Oh, langsung ada. Betul. Itu SSID lah, itu nama jaringan. Jadi Oh, nggak ada oke. aplikasinya atau website-nya, itu nggak ada. Oke, Gitu, makasih ya, Kak. Kak. Oke, sama-sama. Sip, pas banget di 2.50 ya, teman-teman. Eh, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Teman-teman bisa lanjut di chat service desk masing-masing, kampus cabang atau kampus utama Bandung. Tapi mohon bersabar karena kita membalas akan dari antrian paling bawah ya teman-teman. Give applause untuk antusias teman-teman. Saya sedikit review ya. Tadi kan teman-teman sudah menyimak bagaimana caranya aktivasi SSO, kemudian layanan atau fasilitas yang disediakan gitu ya. Ada Microsoft, Igrasias, Metelium Mobile, dan Teleconnect. Tidak lupa juga ada blog mahasiswa untuk yang suka menulis ya silahkan dimanfaatkan. Itu semua bisa diakses oleh teman-teman selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Mau kampus manapun itu sama aja ya berlakunya. Tapi jangan lupa akun teman-teman yang Microsoft itu berlaku hanya sebagai teman-teman ketika mahasiswa saja gitu ya. Ketika sudah yudisium, jangan lupa untuk backup datanya gitu ya teman-teman karena akun teman-teman tidak selamanya bisa diakses oleh teman-teman gitu. Catatan juga kalau ada yang masih ketinggalan untuk aktivasi SSO, bisa kunjungi website Service Desk untuk melihat materi dan rekaman sosialisasinya. Kalau ada yang terkendala teknis, silahkan teman-teman bisa dikirim ke form kendala atau ke aplikasi etiket dan WhatsApp gitu ya. Tapi sesuai dengan antrian, kita akan menyelesaikannya teman-teman, jadi mohon bersabar saja. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman sekali lagi karena sudah hadir pada siang hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO, perkuliahan gitu ya teman-teman. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan atau kendala bisa kontak ke nomor layanan kami. Kami di sini sebagai tim IT Service Desk akan siap membantu teman-teman gitu ya. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi form kehadiran sosialisasi yang sudah di-share pada chat di Teams yang sudah di-share oleh teman-teman saya gitu ya. Saya selaku MC izin pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi form kehadiran teman-teman. Jangan lupa